Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 124, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu pemazmur mengalami tekanan dan amarah dari musuhnya yang ingin menyerang dan menghancurkannya. Hendak menelan mereka hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala, sehingga dia pergi dalam pengungsian atau pelarian untuk menghindari musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah dia bersaksi bahwa pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkannya. Melalui firman Tuhan pada saat ini, pemazmur mengajarkan kita, ternyata setiap orang tidak lepas dari yang namanya persoalan hidup. Coba kita mengingat kembali yang sudah terjadi atau yang sudah kita lewati di dalam perjalanan kehidupan kita. Pernahkah kita merenungkan bagaimana kita menyikapi masalah yang ada di hadapan kita? Setiap orang pasti ingin mencari solusi bila dia menghadapi masalah. Tidak ada yang menyerah begitu saja. Secara manusiawi, tentu kita akan terlebih dahulu berjuang untuk keluar dari masalah tersebut. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Tetapi yang utama adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Satu-satunya pertolongan hanya dalam nama Tuhan. Tanpa Tuhan, masalah akan menjerat kehidupan kita. Di dalam namanya ada pertolongan. Ada sebuah istilah yang mengatakan demikian. Apalah arti sebuah nama? Dari kutipan itu, orang-orang sering menganggap bahwa nama itu tidaklah terlalu penting. Padahal, nama adalah sesuatu yang penting. Orang tua mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari dan memutuskan nama yang baik untuk anak mereka. Biasanya, nama dicari berdasarkan tokoh-tokoh penting, keunikan, bunyi, dan artinya. Dan tentunya, nama itu adalah harapan dan doa orang tua. Ada orang tua yang menamakan anaknya Bangkit. Tentu di dalam doanya, mudah-mudahan nama ini bisa membawa kehidupan keluarga menjadi bangkit. Ada orang tua yang menamakan anaknya Tikos, dengan tujuan supaya anaknya bisa melakukan perbuatan-perbuatan dengan baik dan benar. Begitu juga dengan nama-nama yang lainnya. Misalnya, nama saya adalah Pendeta Heri Barutu.
Di dalam nama saya terdapat sifat saya, terdapat pekerjaan saya, terdapat bagaimana keseharian saya, dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat bagaimana nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan, tentu kita mengenal dan mengetahui di dalam namanya ada kebaikannya. Di dalam namanya kita mengenal kuasanya. Di dalam namanya kita mengetahui kasihnya. Di dalam namanya kita mengetahui bagaimana penghiburan, perlindungan, penyertaan, dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Di dalam nama Yesus misalnya. Ketika Yesus berada di Gadara, di Matius 8 ayat 28. Ketika seseorang yang sedang kerasukan setan, dia mendengar nama Yesus, dia melihat Yesus, dia menjadi takut. Kemudian begitu juga halnya ketika orang-orang sakit mendengar nama Yesus, kemudian mereka datang memohon kesembuhan dari sakit penyakitnya. Begitu juga dengan murid-murid Yesus dan Paulus, mengusir roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan para rasul-rasul Tuhan. Mereka mengajari di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasanya, ada kekuatan, ada penyertaan, dan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang ada di dalam nama Tuhan yang kita imani. Dan di dalam nama itulah ada pertolongan yang bisa menolong, menyelamatkan, membebaskan kita dari berbagai macam persoalan dan masalah yang kita hadapi. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang liriknya berbunyi demikian. Tuhan Yesus tidak berubah dan tidak berubah. Sama seperti lirik lagu tersebut yang tidak berubah, kita mengimani Tuhan tidak berubah. Tidak berubah dalam kasih-Nya, tidak berubah dalam kekuatannya, tidak berubah dalam perlindungannya. Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam menghadapi suatu masalah, itu tidak akan mempengaruhi kebaikan, kesetiaan, dan kasih Tuhan untuk menyertai kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita, bahkan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tetapi yang sering kita alami Bapak Ibu yang terkasih, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan yang akhirnya kecewa oleh karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan ingkar janji. Terkadang, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan kita, untuk memurnikan bagaimana iman kita dalam mengimani Tuhan yang kita sembah itu. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita sendiri. Ini merupakan janji Tuhan bagi kita. Jangan bergantung kepada perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita di tengah situasi dan pergumulan kehidupan kita. Jangan jadikan perasaan kita sebagai standar dari iman kita. Ini harus kita garis bawahi. Sekali lagi saya katakan, jangan jadikan perasaan kita sebagai standar dari iman kita. Karena perasaan mudah berubah sesuai dengan keadaan. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun kelihatannya Tuhan begitu jauh, kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap ada di hati kita. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong, membantu, membebaskan, dan menyelamatkan kita dari segala situasi, persoalan, masalah yang kita hadapi.
Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran. Kita tentu mengetahui seekor hewan atau binatang, yaitu kelelawar. Kelelawar adalah jenis binatang yang memiliki mata faset, yaitu suatu kondisi di mana ia tidak dapat melihat jauh, apalagi pada malam hari. Uniknya, Tuhan menciptakan kelelawar justru untuk hidup dan mampu bertahan di tempat yang gelap dan terbang pada malam hari. Bisa dibayangkan jika kelelawar hanya berpikir bahwa sumber kekuatannya hanya tergantung pada penglihatan matanya, ia tidak akan pernah mau terbang mencari makanannya, karena takut menabrak benda-benda yang keras yang dapat melukainya atau malah membinasakannya. Tetapi ternyata Tuhan memberinya kelebihan lain yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan untuk dapat memperkirakan jarak benda dengan memperkirakan pantulan bunyi atau gelombang bunyi yang frekuensinya tinggi. Dengan demikian, kelelawar dapat terbang dengan cepat tanpa takut menabrak berbagai benda walaupun itu di malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan juga selalu hadir melengkapi ciptaannya, melengkapi kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan jika kelelawar pun dia perlengkapi, maka Tuhan juga pasti memperlengkapi dan memperhatikan hidup kita selaku manusia. Saat kita membutuhkan penghiburan darinya, maka dia pun pasti berikan. Tuhan pun tidak pernah keliru kalau dia menempatkan kita di tengah berbagai persoalan atau penderitaan yang ada. Jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk memperlengkapi dan menolong kita. Memang, tenaga, pikiran, dan mata kita terbatas. Tetapi percayalah bahwa Allah menyediakan segala hal yang melampaui keterbatasan kita. Hanya imanlah yang memungkinkan kita untuk bisa melihat dan merasakan kehadirannya melalui Roh Kudus, sehingga kita senantiasa merasa tenang dan damai karena Dia akan menolong dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.